Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Polda Metro Jaya kantongi bukti ya kasus Firly Bahuri ya. Gus Umar semoga ditetapkan jadi tersangka. Wow, sudah mengantongi alat bukti ya dari tahap penyelidikan naik ke tahap penyidikan, akankah ada menjadi tersangka begitu? Saya yakin dan saya yakinnya begitu kan ketika sudah menemukan dua alat bukti di situ begitu kan sebagai bentuk ya bukti nyata ya bisa saja Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka di situ begitu. Tapi kita lihat saja perkembangan bagaimana ini masih memanas begitu antara Karyoto dengan Firly Bahuri begitu. Dan bahkan saya lebih mendukung kepada Karyoto di situ begitu. Kenapa? Karena di satu sisi melihat bahwa potensi ya etika dari Firly Bahuri kan sudah terbukti di situ begitu. Yang pertama yaitu terkait dengan adanya pungli di rutan ya. Terus kemudian masalah mencabuli dan sebagainya begitu. Apalagi katanya walaupun Firly membantah terkait dengan bocoran dokumen itu begitu, tapi kita lihat saja apakah ya Menteri dari SDM sudah mengatakan bahwa ini dari Firly atau siapa begitu kan. Ini yang menjadi penyidikan hari ini begitu ya. Kita lihat saja nanti begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen, jangan sampai lolos. Dukung ya Kapolda Metro Jaya, periksa Firly Bahuri. Ini kritikan luar biasa begitu ya. Ini itu harapan ya 270.000 ya dari 270 juta penduduk RI ya. Bahkan ya kita saja melihat dari persoalan-persoalan politik hari ini begitu ya terkait dengan adanya memanas antara Karyoto dengan Firly ini begitu. Ada apa begitu kan? Ya masyarakat sudah tahu siapa mereka begitu kan ya. Bahkan ya ada dukung KPK tangkap pelaku ekspor gelap biji nikel 5 ton. Wah, ditambah lagi beban mereka begitu. Tetapi sampai hari ini belum ada berita yang ditersangkakan di situ begitu kan. Ketuanya ganti ya baru bisa rangkap yang gede-gede. Ya bisa saja begitu kan ya. Nah, ini baru keren. Ini ya usut tuntas ya. Ini Div Humas Polri ya dapat melakukan penyelidikan langsung ke KPK RI karena KPK sekarang ada di bawah Presiden sesuai dengan Undang-Undang KPK yang direvisi begitu ya. Salvo dengan pakaian di foto terbayang baju ya bangsawan. Ya pada hakikatnya kita tahulah mereka begitu kan ketika nanti menemukan alat bukti ini ya bisa saja gampang untuk menterasakan ini. Cuma menanyakan dari siapa dokumen itu begitu kan. Apakah sama dengan yang ada di KPK atau apa begitu, hanya akal-akalan saja atau gimana begitu kan. Kita lihat saja nanti begitu ya. Tidak mungkin Karyoto mengatakan ada ini bisa dipidana begitu kan kalau memang ini sudah jelas-jelas dari siapa begitu kan ya. Buktikan bahwa hukum tidak tumpul ke atas ya dan tajam ke bawah. Ini momen yang baik untuk membuktikannya, betul begitu ya, agar kepercayaan publik terhadap Kapolri ya semakin tinggi di situ. Nggak bakalan lanjut seperti yang sudah-sudah, percaya dah omongan saya ya. Kita lihat saja apakah benar atau tidak begitu kan. Tetapi menurut saya begitu kan, apakah Firly Bahuri ini cukup bukti atau jangan-jangan ini kebal hukum atau apa begitu kan. Ya saya kira siapakah sih yang sebenarnya di belakang mereka begitu kan? Dia kan mungkin tidak sendirian di situ begitu ya. Ya ini dibuang sekarang berkuasa penuh di DKI khususnya di dalam ya Kamtibnas ya hukum dan lebih sebagainya. Ini copot, penjarakan dan miskinkan. Ini kritikan netizen begitu luar biasa begitu ya. Rakyat berharap agar Kapolda Metro Jaya secepatnya mengusut kasus ketua KPK ya, segera dijadikan tersangka begitu. Kalau sudah ada alat bukti silahkan begitu kan naik ke tahap penyidikan di situ begitu ya. Bahkan ini disebutkan ya, ini Dewas KPK pegang bukti komunikasi Karyoto ke Idris Sahite ya, hindari konflik kepentingan Kapolri ya, harus ambil alih kasus ya bocoran dokumen KPK dari Kapolda Metro Jaya. Ini kita lihat saja nanti bagaimana bocoran dokumen-dokumen itu begitu kan. Tetapi menurut saya pribadi akankah ini diproses begitu kan ya. Ya kita lihat saja nanti begitu kan ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Polda Metro Jaya kantongi bukti kasus Firly Bahuri. Gus Umar mengatakan semoga ditetapkan jadi tersangka. Wow, luar biasa begitu ya. Ini dikutip dari fajar.co.id Jakarta, kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang disinyalir melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri ya berlanjut di Kepolisian Daerah Metro Jaya ya.
Bahkan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto menyebutkan timnya telah menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan ya status penanganan kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Artinya apa? Artinya kalau sudah naik ke tahap penyidikan, dia akan menjadi tersangka begitu kan. Dokumen-dokumen itu ya, mana yang palsu dan mana yang tidak ya, ini kan pasti ada alat canggih di situ begitu ya. Apakah sama dengan di KPK begitu, yang dikeluarkan di situ, yang ditandatangani di situ, pasti ya menteri dari ditemukan yang di ruangnya dalam ruangan menteri itu kan pasti tahu dari siapa begitu kan ya, pasti diusut terus begitu ya. Menanggapi hal tersebut, kader Partai Kebangkitan Bangsa PKB Omar Hasibun berharap Firly Bahuri segera ya dilakukan dijadikan tersangka. Ya amin, semoga Firly Bahuri ditetapkan jadi tersangka, ujar pria yang karib disapa Gus Omar itu dalam keterangannya. Bahkan dia mengatakan sebelumnya Kapolda Metro Jaya Pol Karyoto menuturkan usia banyaknya laporan masuk ditangani ya Subdit Kemenak Diskrimnum ya Polda Metro Jaya. Pihaknya melihat peristiwa pidana yang dilakukan Firly Bahuri ya. Bahkan disebutkan di samping itu Karyoto juga mengakui akan membuka peluang untuk memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri. Ya kita saja buka saja di situ begitu, siapa yang terlibat di dalamnya begitu ya. Apakah benar ini adalah Firly Bahuri begitu kan? Maka kalau ini ya yang ada di Kementerian ISDM begitu, di dalam ruangnya terdapat dokumen-dokumennya kemudian bocor di situ, dapatnya dari mana? Kan pasti tahu di situ begitu ya. Ya kalau dapatnya dari Firly Bahuri jelas begitu ya. Jelas afiliasinya kemana begitu di situ begitu ya. Padahal bukti itu kan pasti diakui oleh mereka begitu ya. Di samping itu Karyoto juga mengakui akan membuka peluang untuk memeriksa Ketua Firly Bahuri. Hal itu dikatakan Karyoto usai kasus dugaan pembocoran data KPK ya pada perkara korupsi di Kementerian ESDM naik penyidikan ya. Bahkan karena meski telah naik ke penyidikan ya, Polda Metro Jaya masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi dari dokumen kebocoran data tersebut. Betul begitu kan? Cari kebocorannya di situ, siapa yang menyebarkan, siapa yang mengeluarkan itu begitu kan? Walaupun ada bantahan ya dari Firly Bahuri ya bahwa bukan dokumen itu begitu ya, tetapi kita lihat saja bahwa hal inilah akan membentuk pola ya data-data yang ada di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya siapa yang memberikan itu kan pastinya begitu ya. Masa orang-orang gaib mengantarkan dokumen itu begitu ya, pasti ada sesuatu begitu. Biasanya pejabat-pejabat itu kan tidak heran, pasti melalui orang ketiga di situ begitu ya. Entah dari siapa begitu. Sama dengan orang-orang yang melakukan korupsi begitu kan, atas nama sopirnya, atas nama tetangganya, atas nama ini itu begitu kan. Firly Bahuri ya kita lihat bahwa dia kan pasti tahu taktik-taktik dalam hal ini begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa apakah ada upaya bahwa dokumen itu adalah benar atau tidak begitu kan. Kita tunggu saja bagaimana dari tahap penyelidikan ini begitu ya. Kita tunggu saja. Kalau memang benar jelas ya akan menjadi tersangka kepada mereka begitu ya. Tetapi kita lihat saja ini menarik begitu bahwa kasus-kasus seperti ini kan kenapa kok bisa lolos begitu ya. Bahkan kode etika Firly Bahuri saja sudah lolos begitu ya. Padahal sudah jelas-jelas begitu kan di situ begitu. Tetapi ya Dewas saja sudah menyatakan bahwa Firly Bahuri itu ya lolos dari jeratan etika itu, kode etik begitu ya. Apakah Firly Bahuri kebal hukum? Kan itu menjadi pertanyaan masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin Firly Bahuri diproses secara hukum. Mengatakan seperti itu, bayangkan begitu ya. Ya banyak spekulasi. Dia mengatakan berani kah? Kan seperti itu. Kalau sudah ada bukti ngapain begitu kan? Yang namanya keadilan itu adalah sama ya di depan hukum begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.